pembuatan keris. Untuk teman-teman yang penasaran kotak keris itu di mana dan proses pembuatannya seperti apa, ikutin saya ya. Sampai di salah satu pengrajin keris yang ada di kota keris. Nah, kita langsung lihat prosesnya seperti apa. Nanti kita juga tanya-tanya nih gimana proses sampai desain-desain keris itu bagaimana. Lagi mau lihat proses pembuatan sarung kerisnya. Nah, di sini dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Misbah ya, Pak ya? Iya. Nah, ini biasanya pakai kayu apa, Pak? Macam-macam, ada kayu cendana. Kayu cendana. Paling bagus itu kayu cendana. Oh, paling bagus ya, Pak ya? Biasanya nanti harga keris itu ditentukan sama desain sarung ini juga ya, Pak? Ukirannya gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau untuk Kabupaten Sumeneb sendiri punya khas ukiran ya, Pak? Punya. Oh gitu. Punya. Ya, kalau seperti ini termasuk Sumeneb. Oh, Sumeneb. Sumeneb kalau seperti ini. Ada nama-namanya nggak, Pak? Ada. Ada. Biasanya namanya apaan, Pak? Nama ukirannya? Kalau bukan ukirannya itu adalah pakem bentuk sarungnya. Oh, pakem. Ada yang daunan. Ada yang badrang, ada yang istilahnya ada yang saron, ada yang terus nam-nam, ada. Banyak ya, Pak ya? Banyak macam-macamnya. Ya. Jadi teman-teman, ini proses pembuatan sarungnya, sarung kerisnya teman-teman bisa lihat. Ini kalau nggak punya jiwa seni yang tinggi nih, ini susah buat kayak gini. Nah teman-teman, ini saya sekarang lagi dengan Mbak Ika. Mbak Ika ini istilahnya empu ya, Mbak? Ya. Kalau empu itu apa sih, Mbak? Empu itu kalau dulu adalah seseorang yang membuat keris. Oh, pembuat keris. Gitu. Makanya Kabupaten Sumeneb ini dikatakan adalah kota keris karena memiliki banyak empu. Dan di sini adalah pusatnya di Desa Engtongtong ya, Mbak ya. Dan saat ini kita mau kemana nih, Mbak? Kita lihat proses pembuatan sarung keris. Oh, kita lihat proses pembuatan sarung kerisnya. Jadi tadi juga sudah lihat, mungkin lebih macam-macam hasil sarung kerisnya itu. Hasil karyanya, oke. Nah teman-teman, kita sudah ada di tempat kerjanya Mbak Ika nih. Di sini tempat Mbak Ika itu bikin sarung keris, bikin kerisnya juga. Bikin kerisnya juga. Nah biasanya kalau keris itu ada namanya tiap keris atau dilihat dari sarungnya, Mbak? Kalau nama kerisnya, nama keris secara keseluruhan itu biasanya ditentukan si pembuat atau si pemilih. Oh gitu. Jadi kiai siapa gitu gitu. Itu tergantung si pembuat, empunya atau si pemilih. Tapi kalau istilah-istilah jenis pamol atau sarungnya gitu, itu memang sudah ada pakemnya ya. Sekali salah. Nah ini yang perlu memang harus diperhatikan juga mungkin ya. Karena bentuk ini kan sudah ada pakemnya, madepnya kemana itu sudah ada arahnya. Gitu. Nah itu yang sering kebalik. Nah, jadi kalau kita misalkan pakai seperti ini, dia madepnya pasti ke kiri. Oh gitu ya, jadi nggak bisa sembarangan nih teman-teman. Jadi nggak boleh kalau kemudian ininya madepnya ke kiri, nggak ada. Oh gitu. Jadi harus begini ya? Ya, tidak boleh. Pokoknya ininya harus madepnya ke, kalau dari kita ya madepnya ke kanan. Iya. Madepnya ke kanan, ya. Mbak Ika ini paling mahal pernah jual berapa nih?
paling mahal ya, angka belasan aja. Belasan juta ya range-nya ya. Dan Mbak Ika sebenarnya sudah jadi empu ini sudah dari kapan ya? Dari kecil. Dari kecil. Dan kenapa tetap memilih untuk menjadi empu? Dan karena kebanyakan susah banget kita temui orang-orang, apalagi seorang wanita ya Mbak, yang mau jadi empu dan melestarikan budaya sendiri gitu Mbak. Alasannya sih orang mungkin melihatnya agak sedikit klise, tapi kalau semakin dikaji gitu, apa yang ditinggalkan leluhur itu punya lebih banyak makna. Jadi ada banyak hal yang ternyata membuat saya semakin jatuh cinta. Oh, dari sejarahnya, filosofinya, semuanya kalau semakin didalami akan semakin tahu bahwa kalau ingin tahu semua budaya, kearifan leluhurnya seperti apa, maka kan. Nah ini sarung kerisnya ya Mbak Ika. Ya, Ini jenisnya apa Mbak Ika? kalau yang seperti ini jenis Melayu. Gitu. Memang dibuat kalau ada pesanan. Ada beberapa memang dibuat hanya untuk koleksi saja. Biasanya paling jauh ini yang mesen dari mana ya Mbak Ika? Ada banyak, kita sampai ke luar negeri juga. Oh, sampai ke luar negeri juga loh teman-teman. Ternyata biasanya dalam satu hari tuh produksi berapa? Bisa produksi berapa banyak? Tergantung tingkat kerumitan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikinnya rangka yang rumit, satu hari tidak selesai. Oh gitu. Rata-rata konsumen itu hanya untuk koleksi saja, apa memang digunakan untuk, kan ada biasanya kalau pengantin Jawa itu pakai keris, atau rata-rata kebanyakan digunakan untuk koleksi saja, untuk pajangan di rumah atau gimana Mbak Ika? Ada banyak sih, ada banyak yang memang hanya untuk souvenir ada. Souvenir ya. Tapi ada beberapa yang memang, karena kita ketahui kan bangsa kita banyak budaya. Iya. Jadi salah satu benda yang harus ada kan di situ keris. Iya. Entah ritual-ritual segala macamnya gitu. Gitu. Berarti macam-macam teman-teman. Jadi ada juga untuk koleksi, ada juga untuk melestarikan budaya, khususnya di Kabupaten Sumeneb ya. Nah teman-teman, seperti teman-teman yang sudah simak tadi, bahwa semakin kita mengetahui budaya kearifan lokal, semakin juga meningkat kecintaan kita. Makanya seperti Mbak Ika ini menjadi empu, yaitu untuk melestarikan budaya kearifan lokal dari, khususnya dari Kabupaten Sumeneb. Nah Mbak Ika, kalau untuk Mbak Ika sendiri, filosofi keris itu seperti apa? Bagi saya, keris itu adalah perlambangan dari permohonan. Jadi doa-doa, pengharapan, cita-cita itu kan dari seseorang untuk saat memesan keris kan pasti diutarakan. Saya ingin keris yang bisa menghadirkan aura, gitu, sugesti kepada saya untuk percaya diri atau segala macam. Itu kan bagian dari cita-cita, itu bagian dari permohonan gitu. Nah, makanya zaman dulu seorang empu itu harus sekelas dengan resi, orang yang paham tentang agama, kehidupan sosial, psikologinya juga harus bagus. Artinya kemudian dia merefleksikan gitu permintaan si pemesan ke dalam sebuah karya. Nah, itu keris. Jadi kalau bagi saya keris adalah perlambangan dari doa. Kalau berbicara tentang keris adalah perlambangan dari doa, tentunya kalau kita sudah berbicara tentang keris itu pasti mistis. Pasti mistis gitu bawaannya. Saya sendiri kadang kalau misalnya berkunjung ke rumah seseorang dan ada kerisnya, itu pasti auranya ini mistis, deg-degan, iya seperti itu. Nah tapi sebenarnya untuk Mbak Ika sebagai seorang empu, apakah keris itu ya adalah bentuk kita mengekspresikan karya seni, atau memang ada aura yang tadi dikatakan aura yang untuk mensugesti dari keinginan si pemilik, misalnya sugestinya ingin lancar kegiatannya, ingin berwibawa apa segala macam. Ya menurut Mbak Ika itu seperti apa? Ada bahkan yang lebih ekstrim ya. Kalau cuman maksudnya kayak mistis, serem apa segala macam itu
wajar lah, karena saya Iya. melihat itu adalah minimnya masyarakat kita pengetahuannya tentang keris. Karena yang tahu mungkin keris hanya untuk perdukunan, klinik dan segala Nah, macam. iya. Ada yang lebih ekstrim adalah menggolongkannya sebagai hal yang syirik. Iya, iya. Ya ada yang seperti itu kalau muslim gitu. Saya kalau kita ditanya gitu, kenapa laut itu kemudian rasanya asin? Gitu. Sebab Tuhan yang menghadirkan energi asin. Jika kemudian kerisnya kemudian punya tuah, apakah itu kita yang meminta pada Tuhan atau Tuhan yang mengabulkan? Nah itu kan harus dipilah juga. Nah pengetahuan masyarakat kita tentang keris yang minim akhirnya menghadirkan spekulasi yang berbeda-beda. Padahal seandainya kita tahu, seandainya kita paham sejarahnya, kita tahu filosofinya, jadi jangankan keris, pisau kalau kita yakini bisa membunuh tanpa kekuatan Tuhan, itu bagian dari menyekutukan Tuhan kan begitu. Iya, iya. Tapi yang perlu masyarakat umum tahu adalah jangan hanya lihat dari segi mistisnya. Jangan kemudian stereotipe itu dibangun hanya karena bertemu beberapa orang yang menganggap keris mistis kemudian ikut-ikutan mistis. Tapi kalau dilihat dari sejarah kemudian filosofinya, barangkali menurut saya itu lebih menarik. Apakah kalau untuk menjadi seorang empu itu ada kriteria tertentu nggak, Baika? Setahu saya tidak ada. Tapi Ya. rata-rata untuk masyarakat di sini, khususnya di desa Ingtongtong itu memang rata-rata semuanya empu ya, Mbak? Rata-rata pekerjaannya memang sebagai pengrajin sebagai keris empu. ya. Semuanya mayoritas. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak bagaimana proses pembuatan keris di Kota Keris, yaitu Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Untuk teman-teman, semoga informasi dari kita itu bermanfaat untuk kalian. Dan tentang keris, aura mistis, sugesti dan lain sebagainya itu sudah bisa kita luruskan, karena ini adalah dalam bentuk karya seni, adalah juga kearifan budaya lokal yang harus kita lestarikan. Nah, itu tadi teman-teman informasi dari kita mengenai pembuatan keris yang ada di Kota Keris, yaitu di Desa Aingtongtong, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Semoga informasi dari kita bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe YouTube channel ini, Beritaku Channel. See you.